Dalam perspektif Islam, sejarah Yahudi Sephardim atau Yahudi Andalusia dikenal berkaitan erat dengan perkembangan Islam di Spanyol, Al-Andalus, dan wilayah sekitarnya, serta dinamika antara komunitas Yahudi dan Muslim di bawah kekhalifahan Muslim. Berikut adalah penelusuran sejarah panjang mereka dalam versi Islam. Setelah Muslim menaklukkan Spanyol pada tahun 711, wilayah ini dikenal sebagai Al-Andalus dan berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Umayyah dan dinasti Islam lainnya. Di bawah pemerintahan Muslim, komunitas Yahudi mendapat perlindungan hukum, status Ahlul Kitab, sebagai zimmi, warga non-Muslim yang dilindungi. Pada masa ini, Yahudi di Al-Andalus menikmati kebebasan beragama yang relatif dan mengalami kemakmuran intelektual dan budaya. Mereka memainkan peran penting dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan kedokteran, dan ikut serta dalam kegiatan intelektual yang sama dengan kaum Muslim yang dikenal dengan masa keemasan Yahudi. Yahudi Sephardim dikenal atas kontribusi besar mereka terhadap filsafat dan sains dalam Islam, dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Musa bin Maimun, Maimonides, seorang filsuf Yahudi Andalusia yang karyanya banyak diterjemahkan dan diterima baik oleh ilmuwan Muslim. Beberapa tokoh Yahudi juga bekerja sebagai pejabat di pemerintahan Muslim, menjadi penasehat politik, dokter istana, atau administrator keuangan. Pengaruh mereka dalam pengadilan Muslim menunjukkan adanya hubungan kerjasama antara Muslim dan Yahudi pada masa tersebut. Ketika kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol mulai menaklukkan kembali Al-Andalus melalui Reconquista, situasi berubah drastis bagi komunitas Yahudi. Pada 1492, Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dari Spanyol mengeluarkan Dekret Alhambra yang memaksa semua Yahudi yang tidak mau berpindah agama meninggalkan wilayah Spanyol. Banyak Yahudi Sephardim yang akhirnya melarikan diri ke negara-negara Muslim di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Kekaisaran Ottoman. Dalam wilayah-wilayah ini, mereka diterima oleh komunitas Muslim, di mana mereka kembali mendapatkan status zimmi dan diperbolehkan menjalankan agama serta budaya mereka. Setelah pengusiran Kekaisaran Ottoman yang saat itu berkuasa di Timur Tengah, menyambut para pengungsi Yahudi Sephardim dengan tangan terbuka. Sultan Bayezid II bahkan terkenal menyampaikan ucapan sindiran terhadap Raja Kristen karena mengusir komunitas Yahudi yang berbakat dan berguna. Di dunia Islam, Yahudi Sephardim berasimilasi dengan komunitas Muslim, hidup berdampingan di berbagai kota besar seperti Istanbul, Salonika, dan Alexandria. Mereka juga berperan dalam perdagangan, sains, kedokteran, dan terlibat dalam kehidupan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Yahudi Sephardim yang menetap di dunia Islam juga membawa bahasa dan budaya Ladino, varian bahasa Spanyol dengan pengaruh Yahudi, yang memperkaya kehidupan budaya di Kekaisaran Ottoman dan Afrika Utara. Di lingkungan Muslim, Ladino menjadi bahasa sehari-hari bagi banyak komunitas Yahudi Sephardim dan bahkan menghasilkan literatur, musik, dan seni yang memiliki ciri khas Yahudi Spanyol yang dipengaruhi oleh budaya Islam. Yahudi Sephardim hidup di dunia Islam hingga abad ke-20 dengan status relatif stabil, meskipun ada ketegangan kecil terkait dengan konflik lokal atau invasi asing. Namun, setelah pendirian negara Israel pada 1948, hubungan antara Yahudi dan komunitas Muslim mengalami pergeseran tajam. Banyak dari Yahudi Sephardim yang akhirnya bermigrasi ke Israel atau negara-negara barat, terutama karena meningkatnya ketegangan di beberapa negara Muslim sebagai dampak dari konflik Arab-Israel. Hingga hari ini, Yahudi Sephardim menyimpan tradisi dan kenangan tentang Al-Andalus sebagai masa kebesaran dalam sejarah mereka. Di beberapa negara Muslim, tradisi Ladino dan seni Sephardim masih dikenang, meskipun hubungan antara Yahudi Sephardim dan Muslim mengalami pergeseran seiring berjalannya waktu. Perspektif Islam pada sejarah ini umumnya melihat periode Al-Andalus sebagai contoh toleransi dan kerja sama lintas agama yang luar biasa. Dalam Islam, Yahudi, baik Sephardim maupun Ashkenazi, dianggap sebagai Ahlul Kitab atau
orang-orang kitab yang memiliki wahyu dari Tuhan. Ajaran-ajaran Yahudi Sephardim, khususnya, sering dipandang Islam dengan mengacu pada prinsip-prinsip agama Yahudi yang mirip atau memiliki hubungan dengan ajaran Islam. Berikut adalah pandangan Islam terkait beberapa ajaran Yahudi Sephardim. Seperti dalam Islam, Yahudi Sephardim berpegang teguh pada ajaran tauhid atau keyakinan akan keesaan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Shema Yisrael. Dengarlah, hai Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perspektif Islam menilai bahwa ajaran tentang satu Tuhan dalam Yahudi sejalan dengan doktrin utama dalam Islam, yaitu monoteisme atau ketauhidan. Keduanya menolak penyembahan berhala dan mengutamakan keesaan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Yahudi Sephardim mengikuti hukum agama yang ketat, dikenal sebagai halakha, yang mirip dengan konsep syariah dalam Islam. Halakha mencakup aturan-aturan ketat dalam kehidupan sehari-hari, seperti tata cara beribadah, makanan halal, kashrut dalam Yahudi, dan hukum-hukum sosial. Dalam Islam, ini dianggap mirip dengan prinsip fiqh atau hukum Islam yang juga mengatur kehidupan Muslim, dari aspek ritual hingga muamalah atau interaksi sosial. Misalnya, aturan makanan kosher Yahudi menyerupai aturan halal dalam Islam. Yahudi Sephardim memiliki doa harian yang dilaksanakan 3 kali sehari, yang dikenal sebagai Shasharit, pagi, Mincha, sore, dan Ma'arif, malam. Ini serupa dengan praktik sholat dalam Islam yang dilakukan 5 kali sehari. Dalam perspektif Islam, praktik ibadah teratur ini menunjukkan kedekatan dalam spiritualitas antara kedua agama, di mana hubungan pribadi dengan Tuhan diperkuat melalui doa yang teratur dan disiplin. Orang Yahudi Sephardim juga menjalankan puasa pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya Yom Kippur, hari pendamaian, dan beberapa hari puasa lainnya. Islam melihat hal ini sebagai bentuk pengendalian diri dan takwa yang mirip dengan konsep puasa Ramadan. Kedua tradisi memandang puasa sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, menunjukkan kesalehan, dan memurnikan jiwa. Yahudi Sephardim diwajibkan untuk memberikan sedekah sebagai bagian dari kewajiban moral mereka, mirip dengan zakat dalam Islam. Sedekah ini mencakup bantuan kepada mereka yang membutuhkan, memperhatikan janda, anak yatim, dan orang miskin. Dalam Islam, praktik ini dipandang sebagai wujud tanggung jawab sosial, di mana kelebihan rezeki yang dimiliki seseorang harus juga bermanfaat bagi yang kurang mampu. Kedua agama mengajarkan bahwa amal dan kedermawanan adalah kewajiban spiritual yang membawa berkah. Yahudi Sephardim memandang pernikahan dan keluarga sebagai aspek penting dalam kehidupan, dengan peran yang jelas bagi anggota keluarga. Begitu pula dalam Islam, keluarga adalah fondasi penting yang dikelola melalui aturan syariah dan dipelihara dengan prinsip-prinsip kehormatan, cinta, dan tanggung jawab. Islam melihat ajaran keluarga Yahudi ini sebagai mirip dengan nilai-nilai Islam, di mana orang tua dihormati, anak-anak dilindungi, dan keseimbangan rumah tangga dijaga sebagai amanah dari Tuhan. Yahudi Sephardim sangat mementingkan pendidikan, terutama dalam mengkaji kitab suci mereka, Tanakh, dan Talmud. Mereka mempelajari bahasa, sejarah, dan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari tugas agama mereka. Islam memiliki pandangan serupa, di mana mencari ilmu dianggap sebagai kewajiban bagi Muslim. Baik dalam tradisi Yahudi maupun Islam, belajar dan memahami wahyu Tuhan dianggap sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan memperbaiki masyarakat. Yahudi Sephardim mengutamakan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan keadilan sosial. Dalam Islam, konsep akhlak atau etika juga sangat penting dan merupakan inti dari ajaran Islam. Baik Yahudi maupun Muslim diajarkan untuk berperilaku baik terhadap sesama, berlaku adil, dan menghindari perbuatan buruk. Islam memandang kesamaan ini sebagai titik temu dalam prinsip-prinsip moral, di mana setiap individu bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesamanya untuk bertindak dengan cara yang benar. Yahudi Sephardim
menjalankan Sabat, hari istirahat, pada hari Sabtu, yang menjadi waktu untuk beribadah dan melepaskan diri dari pekerjaan duniawi. Islam juga memiliki hari khusus untuk berkumpul dalam ibadah, yaitu hari Jumat. Meskipun Jumat tidak ditetapkan sebagai hari libur total, pertemuan dan ibadah khusus pada hari itu menekankan keseimbangan spiritual. Dalam pandangan Islam, praktik ini dilihat sebagai upaya menjaga keseimbangan antara dunia dan spiritualitas yang diperlukan untuk kesehatan jiwa seseorang. Yahudi Sephardim, seperti Yahudi pada umumnya, menantikan datangnya Al-Masih, yang diyakini akan membawa kedamaian dan keadilan di dunia. Dalam Islam, penantian ini tercermin dalam keyakinan akan kedatangan Isa sebagai salah satu tanda akhir zaman, yang akan membawa kedamaian dan menghancurkan kejahatan. Kedua agama memiliki konsep tentang datangnya tokoh penyelamat ini, yang meskipun berbeda, menunjukkan harapan bersama akan perbaikan dunia di bawah kehendak Tuhan. Dalam pandangan Islam, banyak dari ajaran Yahudi Sephardim ini dianggap selaras dengan ajaran Islam yang menunjukkan adanya akar keyakinan yang sama. Hal ini memperkuat anggapan dalam Islam bahwa Yahudi dan Muslim berbagi prinsip-prinsip dasar yang diberikan oleh Tuhan. Dalam pandangan Islam, seperti halnya dengan banyak tradisi agama lainnya, ada pemahaman bahwa seiring berjalannya waktu, beberapa ajaran dan praktik dalam komunitas Yahudi, termasuk Yahudi Sephardim, mungkin mengalami penyimpangan atau pergeseran dari ajaran asli yang diturunkan dalam kitab suci mereka. Berikut adalah beberapa contoh penyimpangan yang mungkin dipandang dari perspektif Islam. Dalam Islam, salah satu prinsip utama adalah keyakinan pada monoteisme murni, tauhid. Namun, ada pandangan bahwa beberapa kelompok Yahudi dalam sejarahnya mungkin mengadopsi praktik atau keyakinan yang lebih kompleks yang menyimpang dari konsep keesaan Tuhan. Misalnya, dalam penggambaran sifat-sifat Tuhan yang bisa dianggap berlebihan atau antropomorfik. Yahudi Sephardim, seperti komunitas Yahudi lainnya, mengikuti hukum agama halakha. Namun, ada perdebatan di kalangan cendekiawan Islam mengenai beberapa interpretasi hukum ini yang mungkin tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Hal ini mencakup pandangan tentang ritual dan praktik yang dianggap kaku atau terputus dari konteks sosial yang lebih luas. Dalam pandangan Islam, ada keyakinan bahwa Injil dan Taurat asli yang diturunkan kepada Nabi Musa telah mengalami perubahan atau penyimpangan seiring waktu. Penafsiran tertentu dalam tradisi Yahudi dianggap menyimpang dari pesan asli yang mungkin lebih mendekati ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, ada pandangan bahwa beberapa komunitas Yahudi, termasuk Sephardim, mungkin telah terpisah antara aspek spiritual dan sosial dalam praktik agama mereka. Dalam Islam, ada penekanan yang kuat pada integrasi aspek spiritual dan sosial dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Seperti halnya banyak komunitas agama, ada risiko bahwa beberapa ajaran atau praktik dari luar tradisi Yahudi dapat masuk dan memengaruhi keyakinan Yahudi. Dalam konteks ini, beberapa aspek kebudayaan atau praktik yang diadopsi mungkin dianggap tidak sejalan dengan ajaran asli mereka. Dalam beberapa bagian dari tradisi Yahudi, terutama yang lebih mistis seperti Kabbalah, terdapat elemen-elemen yang bisa dianggap sebagai penyimpangan dari fokus teologis yang lebih rasional. Dalam pandangan Islam, praktik yang melibatkan sihir atau penyimpangan dari tauhid bisa dilihat sebagai hal yang negatif. Islam mengajarkan bahwa semua nabi memiliki pesan yang universal dan bahwa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran, menegaskan kembali dan menyempurnakan wahyu sebelumnya. Ada pandangan bahwa beberapa pengajaran dalam tradisi Yahudi, termasuk dalam komunitas Sephardim, mungkin terlalu fokus pada identitas etnis atau nasionalis yang bisa mengarah pada eksklusi terhadap ajaran moral dan universal. Terdapat keyakinan dalam Yahudi tentang kedatangan Mesias, tetapi pemahaman dan harapan ini bisa berbeda-beda. Dalam perspektif Islam, ada penekanan pada konsep akhir zaman dan kedatangan Nabi Isa yang membawa keadilan.
Dalam hal ini, jika interpretasi tersebut mengarah pada eksklusi orang lain atau mengabaikan ajaran moral, maka itu dianggap sebagai penyimpangan. Dalam konteks modern, ada pandangan bahwa beberapa komunitas Yahudi, termasuk Sephardim, telah terlibat dalam praktik atau kebijakan yang dianggap tidak adil atau merugikan bagi orang-orang Muslim, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dalam pandangan Islam, setiap tindakan yang mengarah pada ketidakadilan atau penindasan dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran moral yang benar. Seiring waktu, ada kekhawatiran bahwa beberapa komunitas Yahudi mungkin menjadi kaku dalam menafsirkan hukum, dan ajaran agama mengabaikan kebutuhan untuk beradaptasi dengan konteks sosial dan perubahan zaman. Dalam Islam, ada prinsip bahwa hukum dan ajaran agama harus dipahami dan diterapkan dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan Islam, penyimpangan-penyimpangan ini dilihat dalam konteks historis dan sosial, dan penting untuk diingat bahwa setiap tradisi agama memiliki dinamika internal yang kompleks. Perbedaan pandangan ini tidak selalu mencerminkan ketidakbenaran, tetapi lebih pada penafsiran dan penerapan ajaran yang dapat bervariasi di antara komunitas-komunitas yang berbeda. Konsep ketuhanan dalam tradisi Yahudi Sephardim, sebagaimana dipahami dalam konteks Islam, mencakup beberapa prinsip kunci yang mencerminkan kesamaan dan perbedaan antara kedua tradisi tersebut. Berikut adalah gambaran tentang konsep ketuhanan Yahudi Sephardim dalam perspektif Islam. Dalam Islam, tauhid adalah inti dari ajaran agama. Konsep bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada yang setara dengannya sangat ditekankan. Dalam tradisi Yahudi Sephardim, hal ini juga sangat dihargai melalui pengakuan atas keesaan Tuhan yang dinyatakan dalam Shema Yisrael. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perspektif Islam melihat kesamaan ini sebagai titik temu yang kuat antara kedua tradisi, menekankan pentingnya keesaan Tuhan sebagai dasar dari semua ajaran. Dalam kedua tradisi, Tuhan dianggap memiliki sifat-sifat tertentu. Dalam Islam, Tuhan, Allah, memiliki 99 nama yang menggambarkan sifatnya, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Yahudi Sephardim juga mengakui berbagai atribut Tuhan, seperti keadilan, kasih sayang, dan kekuasaan. Namun, ada perbedaan dalam pemahaman mengenai bagaimana sifat-sifat ini dapat dijelaskan. Dalam Islam, Tuhan tidak memiliki sifat fisik dan tidak dapat disamakan dengan ciptaannya. Sedangkan, dalam beberapa interpretasi tradisi Yahudi, ada penggambaran Tuhan yang lebih antropomorfik dalam teks-teks tertentu. Dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, Taurat, Pentateuch, dan kitab-kitab lainnya dalam Tanakh diakui sebagai wahyu dari Tuhan. Yahudi Sephardim menghargai teks-teks ini dan mengikuti hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Meskipun keduanya mengakui adanya wahyu, Islam menganggap bahwa wahyu kepada Nabi Musa, Taurat, telah mengalami perubahan atau penambahan dalam interpretasi, yang mungkin tidak lagi sesuai dengan ajaran asli. Dalam tradisi Yahudi Sephardim, ada penekanan pada hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, puasa, dan praktik keagamaan lainnya. Ini mencerminkan sikap yang serupa dalam Islam, di mana ibadah dan pengabdian kepada Tuhan dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Kedua tradisi menekankan pentingnya komunikasi dengan Tuhan melalui doa, dengan praktik ibadah yang teratur sebagai sarana untuk menjaga hubungan spiritual. Dalam Islam, keselamatan ditentukan oleh iman kepada Tuhan dan amal baik, serta pengakuan akan Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Di sisi lain, dalam tradisi Yahudi Sephardim, ada keyakinan akan datangnya Mesias yang akan membawa keselamatan dan kedamaian bagi umat manusia. Meskipun ada perbedaan dalam penekanan dan gambaran akhir zaman, kedua tradisi memiliki harapan akan masa depan yang baik dan penyelesaian yang adil bagi umat manusia. Dalam Islam, para nabi dipandang sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan wahyu dan petunjuk kepada umat manusia. Dalam tradisi Yahudi Sephardim, nabi juga diakui sebagai pembawa pesan Tuhan. Tetapi,
dengan fokus pada peranan Nabi Musa sebagai penerima Taurat dan nabi terpenting. Islam melihat peran nabi-nabi dalam tradisi Yahudi sebagai bagian dari rangkaian wahyu yang berujung pada Nabi Muhammad, yang dianggap sebagai nabi terakhir. Yahudi Sephardim mengembangkan identitas agama yang kuat berdasarkan ajaran ketuhanan mereka, meskipun mereka hidup di tengah-tengah budaya dan masyarakat yang berbeda. Hal ini juga terlihat dalam komunitas Muslim yang berusaha mempertahankan identitas keagamaan mereka sambil berinteraksi dengan masyarakat di sekitar mereka. Dalam perspektif Islam, pentingnya menjaga identitas dan kemandirian beragama menjadi landasan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dalam kedua tradisi, Tuhan dipandang sebagai pengasih dan adil. Dalam Islam, ada penekanan pada kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas dan keadilannya dalam menilai amal perbuatan manusia. Dalam tradisi Yahudi, Tuhan juga digambarkan sebagai pengasih yang memperhatikan umatnya dan menegakkan keadilan. Konsep ini menggarisbawahi keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk umat manusia, dan bahwa tindakan manusia akan diakui dan diadili sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Konsep ketuhanan dalam tradisi Yahudi Sephardim memiliki banyak kesamaan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal monoteisme, pentingnya wahyu, dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Meskipun ada perbedaan dalam interpretasi dan praktik, keduanya saling menghargai aspek-aspek spiritual yang mencerminkan pencarian manusia akan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menciptakan jembatan antara kedua tradisi dalam upaya memahami dan mendalami keyakinan masing-masing. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai sejarah Yahudi Sephardim bervariasi tergantung pada konteks historis, sosial, dan teologis. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait bagaimana mereka memandang sejarah dan keberadaan Yahudi Sephardim. Para ilmuwan Muslim sering melihat sejarah Yahudi Sephardim sebagai bagian dari sejarah panjang interaksi antara Islam dan Yahudi. Sejak penaklukan Muslim terhadap semenanjung Iberia pada abad ke-8, banyak Yahudi Sephardim hidup dalam masyarakat Muslim dan berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Ulama Islam menghargai kontribusi Yahudi dalam budaya dan ilmu pengetahuan, terutama selama zaman keemasan Islam, ketika terjadi pertukaran pemikiran antara Yahudi dan Muslim di wilayah seperti Andalusia. Dalam perspektif Islam, Yahudi dianggap sebagai Ahlul Kitab atau orang-orang kitab, yang berarti mereka memiliki wahyu dari Tuhan. Hal ini menciptakan pengakuan dan penghormatan terhadap kitab-kitab suci mereka, seperti Taurat dan kitab-kitab Nabi. Meskipun ada pengakuan ini, ada juga kritik terhadap penafsiran dan penerapan ajaran Yahudi yang dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal monoteisme dan penafsiran kitab suci. Sejarawan Muslim sering menyoroti bahwa selama periode pemerintahan Muslim di Spanyol, banyak Yahudi Sephardim mengalami perlakuan yang relatif baik dibandingkan dengan periode berikutnya di bawah kekuasaan Kristen. Di bawah kekuasaan Islam, mereka memiliki hak-hak tertentu dan dapat menjalankan agama mereka dengan relatif bebas. Ini menciptakan lingkungan di mana banyak Yahudi dapat berkontribusi pada masyarakat. Dan hubungan antara Muslim dan Yahudi seringkali ditandai oleh kerjasama dan pertukaran budaya. Ketika Spanyol mengusir Yahudi pada tahun 1492, banyak ulama dan cendekiawan Muslim mencatat dampak negatif dari peristiwa tersebut, baik bagi komunitas Yahudi maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Pengusiran ini dilihat sebagai salah satu momen yang tragis dalam sejarah, di mana banyak Yahudi yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan kehilangan tempat tinggal. Beberapa sejarawan Muslim juga mencatat bahwa pengusiran ini menandai awal dari tantangan baru bagi komunitas Yahudi yang tersisa di Eropa, yang beradaptasi dengan kondisi baru dan mencari perlindungan di negara-negara Islam lainnya. Ulama Islam sering melihat identitas Yahudi Sephardim sebagai bagian dari sejarah yang lebih besar mengenai keberagaman budaya di dunia Islam.
Mereka mengakui bahwa meskipun Yahudi memiliki identitas agama dan etnis yang khas, mereka juga terlibat dalam budaya yang lebih luas dan dapat berkontribusi pada peradaban. Ini mencakup pengakuan bahwa budaya dan tradisi Yahudi Sephardim memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan budaya, bahasa, dan ilmu pengetahuan di dunia Islam, terutama di Andalusia. Dalam konteks modern, beberapa mencerminkan analisis yang mendalam terhadap teks-teks agama, sejarah interaksi antara umat Islam dan Yahudi, serta pengaruh budaya yang saling memengaruhi. Berikut adalah beberapa aspek pandangan tersebut. Banyak ilmuwan Muslim dan ulama berpendapat bahwa dalam sejarah ada perubahan dalam interpretasi dan penerapan hukum Yahudi yang mungkin menyimpang dari ajaran asli yang diberikan kepada Nabi Musa. Misalnya, ada kritik terhadap penafsiran Taurat dan Talmud yang dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang dipegang dalam Islam. Ulama Islam sering menyatakan bahwa perubahan ini mungkin disebabkan oleh tekanan sosial, politik, atau interaksi dengan budaya lain yang membawa elemen-elemen baru yang bertentangan dengan ajaran monoteistik asli. Dalam pandangan beberapa ilmuwan Muslim, terdapat kekhawatiran bahwa komunitas Yahudi, termasuk Yahudi Sephardim, mungkin telah menerima ajaran atau praktik dari luar tradisi mereka yang berkontradiksi dengan ajaran asli Yahudi. Hal ini dapat mencakup adopsi elemen-elemen dari budaya yang berseberangan dengan ajaran monoteisme yang murni. Kritikan ini mencerminkan pandangan bahwa keterbukaan terhadap pengaruh eksternal bisa berpotensi mengaburkan identitas agama dan misi spiritual yang seharusnya dipegang oleh umat Yahudi. Beberapa ulama Islam mengamati bahwa dalam sejarah terdapat keterlibatan yang kompleks antara komunitas Yahudi Sephardim dengan kekuatan politik dan ekonomi yang dominan, terutama di Eropa. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan ini kadang-kadang dapat menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai agama yang seharusnya dijunjung. Dalam konteks ini, kritik terhadap praktek-praktek ekonomi yang dianggap tidak adil, seperti riba, bunga, seringkali mencuat. Meskipun dalam tradisi Yahudi ada juga larangan terhadap riba, penerapan prinsip ini bisa berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan politik yang ada. Seiring berjalannya waktu, ada pandangan dari ilmuwan Muslim bahwa beberapa komunitas Yahudi, termasuk Sephardim, mungkin mengalami stagnasi dalam penafsiran dan pembaruan ajaran agama mereka. Hal ini dipandang sebagai penyimpangan dari semangat wahyu yang seharusnya dinamis dan relevan dengan konteks zaman. Dalam Islam, ada prinsip bahwa ajaran agama harus mampu menjawab tantangan zaman, dan stagnasi dalam penafsiran dianggap sebagai risiko bagi kemajuan spiritual dan moral umat. Beberapa kritikus dalam tradisi Islam juga mengangkat isu mengenai penggambaran Tuhan dalam tradisi Yahudi. Dalam konteks tertentu, penggambaran Tuhan dalam teks-teks Yahudi kadang-kadang dianggap antropomorfik atau lebih berbasis pada sifat-sifat manusia yang bisa dianggap menyimpang dari prinsip tauhid yang murni dalam Islam. Dalam hal ini, ulama dan ilmuwan Muslim menekankan pentingnya memahami Tuhan secara transenden dan tidak dapat dipahami sepenuhnya dengan batasan manusia. Dalam tradisi Yahudi, ada penekanan pada kedatangan Mesias yang akan membawa keadilan dan keselamatan. Dalam pandangan Islam, ada kesamaan dalam keyakinan akan kedatangan Isa sebagai tokoh penyelamat, tetapi dengan pemahaman yang berbeda mengenai siapa yang dimaksud. Beberapa ilmuwan Muslim mengkritik harapan mesianik dalam tradisi Yahudi yang dianggap eksklusif dan tidak melibatkan perspektif universal yang dipegang dalam Islam. Beberapa ulama Islam mencatat bahwa penyimpangan dalam praktik agama Yahudi, termasuk di kalangan Sephardim, bisa jadi merupakan reaksi terhadap penindasan atau diskriminasi yang dialami oleh komunitas Yahudi sepanjang sejarah, termasuk di bawah rezim Islam dan Kristen. Dalam konteks ini, kritik terhadap adaptasi sosial dan politik sering kali dilihat sebagai respons terhadap ketidakadilan. Meskipun hal ini tidak selalu dianggap sejalan dengan ajaran agama yang sebenarnya. Dalam diskusi tentang penyimpangan, ada pula perbandingan antara praktik Yahudi dan praktik di kalangan umat Muslim.
beberapa ulama Islam berpendapat bahwa penting untuk menilai kedua tradisi dalam konteks yang sama, di mana ada kemungkinan penyimpangan dalam masing-masing tradisi sebagai hasil dari interaksi dengan kekuatan sosial, politik, dan budaya di sekitarnya. Ini mencerminkan pandangan bahwa dalam memahami penyimpangan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan spiritual dan sosial setiap komunitas. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai penyimpangan dalam tradisi Yahudi Sephardim mencerminkan analisis yang kompleks dan beragam. Mereka mencatat adanya tantangan dalam mempertahankan keaslian ajaran agama di tengah tekanan sosial dan politik, serta perlunya penafsiran yang dinamis untuk menjaga relevansi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada kritik, pendekatan ini juga mencerminkan pengakuan terhadap nilai-nilai spiritual yang sama dalam pencarian akan kebenaran dan keadilan. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap konsep akhir zaman dalam tradisi Yahudi Sephardim dapat bervariasi. Namun, beberapa tema dan perspektif umum dapat diidentifikasi. Berikut adalah beberapa pandangan yang mungkin dipegang oleh mereka. Dalam tradisi Yahudi, termasuk Sephardim, ada keyakinan akan kedatangan Mesias, Moshiach, yang akan membawa perdamaian dan keselamatan bagi umat manusia. Dalam pandangan Islam, meskipun ada pengakuan akan konsep Mesias, pemahaman ini seringkali dipandang dalam konteks kedatangan Nabi Isa sebagai tokoh penting dalam akhir zaman yang akan membawa keadilan. Ulama Islam mungkin mencatat perbedaan ini dan melihat kedatangan Mesias dalam tradisi Yahudi sebagai bagian dari proses penyelamatan yang lebih besar, di mana Allah akan menegakkan keadilan di dunia. Banyak ilmuwan Muslim berpendapat bahwa beberapa aspek dari keyakinan Yahudi Sephardim tentang akhir zaman, seperti penantian akan kedamaian dan keadilan, sejalan dengan ajaran Islam mengenai akhir zaman. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa pada akhir zaman akan ada periode kedamaian dan keadilan yang akan diwakili oleh kedatangan Nabi Isa. Ini menciptakan jembatan antara kedua tradisi, menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam penamaan dan konsep, keduanya berbagi harapan akan masa depan yang lebih baik. Ulama Islam mempercayai bahwa ada tanda-tanda tertentu yang akan muncul sebelum akhir zaman, termasuk kebangkitan kembali umat dan konflik yang melibatkan kebaikan dan kejahatan. Dalam tradisi Yahudi juga ada penekanan pada tanda-tanda dan peristiwa tertentu yang akan terjadi menjelang kedatangan Mesias. Pandangan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam penekanan pada peristiwa-peristiwa yang mendahului akhir zaman, meskipun rincian dan interpretasi mungkin berbeda. Ulama Islam sering menekankan bahwa ajaran mengenai akhir zaman dalam Islam menekankan pentingnya amal baik, keadilan, dan ketaatan kepada Allah sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan. Hal ini juga mungkin mencerminkan pandangan dalam tradisi Yahudi, di mana perbuatan baik dan ketaatan kepada hukum Tuhan dianggap penting dalam konteks penantian Mesias. Pandangan ini menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua tradisi bahwa kehidupan yang baik dan beretika merupakan syarat penting dalam menghadapi akhir zaman. Dalam konteks dialog antaragama, beberapa ilmuwan Muslim dan ulama mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan Yahudi, termasuk yang dipegang oleh komunitas Sephardim. Ini bertujuan untuk membangun jembatan komunikasi dan saling pengertian antara komunitas Muslim dan Yahudi. Pandangan ini menekankan pentingnya menghormati keyakinan dan harapan orang lain, sambil tetap mengakui perbedaan yang ada. Beberapa ulama mungkin memberikan kritik terhadap penafsiran yang terlalu ekstrem atau fanatik terkait akhir zaman dalam tradisi Yahudi, terutama jika pemahaman tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau diskriminasi. Dalam Islam, ada penekanan pada keadilan dan kasih sayang, dan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip ini tidak sejalan dengan ajaran Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa ada perhatian terhadap bagaimana ajaran tentang akhir zaman dapat diterapkan secara etis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ilmuwan Muslim sering menyadari bahwa sejarah antara umat Muslim dan Yahudi telah mengalami berbagai dinamika
termasuk konflik dan kerjasama. Dalam konteks akhir zaman, mereka mungkin menekankan pentingnya belajar dari sejarah tersebut untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pendekatan ini mengarah pada pemahaman bahwa baik umat Muslim maupun Yahudi memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dan keadilan di dunia. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap konsep akhir zaman dalam tradisi Yahudi Sephardim mencerminkan campuran pengakuan atas kesamaan, perbedaan, dan keinginan untuk memahami satu sama lain dalam konteks dialog antaragama. Meskipun ada perbedaan dalam detail dan interpretasi, keduanya berbagi harapan akan masa depan yang lebih baik, keadilan, dan perdamaian di dunia. Dialog yang konstruktif dapat memperkuat hubungan dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara kedua tradisi.